Bang Tema, ini menarik ya. Ini 2023, 2024 ini kan tahun politik. Ya. Kita lihat di akun-akun media sosial, apakah itu Instagram, Facebook, Twitter, kemudian YouTube, ya, banyak pesan-pesan yang mengarah pada pencalekan segala macam. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, banyak pesan-pesan yang mengarah pada negatif, ya, hoax dan segala macam. Abang sebagai orang komunikasi bagaimana melihat ini? Ya, terima kasih. Jadi saya mencoba melihat sesuatu itu tidak rumit-rumit, tapi sederhana, tapi mendasar. Media sosial itu kan tidak bisa kita tolak ya, Bung Jondro ya. Dia hadir, lahir, dan kemudian meledak, booming kan begitu. Dan sampai saat ini media sosial itu sudah menjadi nafas hidup masyarakat. Artinya apa? Mereka sangat suka media sosial, dan mereka akhirnya tergantung pada media sosial. Kita jujurlah, kalau kita tidak buka medsos dalam satu hari, rasanya bagaimana? Ya kan? Tapi di sisi lain kita tahu bahwa media utama, media mainstream yang non medsos itu masih tetap bisa berkiprah. Ya, media cetak, koran, majalah. Nah, uniknya dua bentuk media ini punya ciri khas. Yang rame-rame yang saling menjatuhkan di media sosial, itu kita nggak lihat tuh di media mainstream. Mereka tetap mengikuti aturan yang sangat sesuai dengan undang-undang pers dan sebagainya itu. Undang-undang Pokok Pers nomor 40 Iya. tahun 99 ya? Iya. Jadi kita ini berada di dalam dua kubu itu. Artinya apa? Kita tidak bisa terlalu percaya kepada yang diungkapkan media sosial. Karena serbuannya tuh berjuta-juta. Tapi media mainstream itu masih jadi patokan bagi masyarakat. Itu kan intinya ya. Iya. Nah, tadi Bung Jondro mengatakan bagaimana dengan tahun politik 2023 dan 2024. Ya kita kan bagian dari tahun itu. Iya. Dan kita sudah punya pengalaman bertahun-tahun tentang itu. Maka kalau sampai ada hal-hal katakanlah khususnya di media sosial, hal-hal yang begitu ramai, baik itu sisi positif, sisi negatif, ataupun yang benar-benar info, ataupun yang hoax, ya kita harus waspada di situ, Bung Jondro, menurut saya. Begitu ya? Iya. Artinya apa? Jangan langsung percaya ketika ada satu informasi melalui YouTube kah, melalui podcast lah, atau apalah segala macam begitu. Ya kita harus uji. Kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, itu kan kita harus menguji segala hal. Artinya menguji itu apa? Kita punya modal iman kita kepada firman Tuhan. Apa itu? Kasih dan kebenarannya. Jadi kalau kita mau tetap hidup di dalam kebenaran dan kasihnya Tuhan itu, maka apapun yang ada di depan mata kita, yang coba masuk ke mata dan pikiran kita, itu harus diuji. Gitu ya. Ya, saat ini kan juga di bidang kekristenan kan, katakanlah pendapat-pendapat, opini, pengajaran kan sudah aneka ragam ya. Kita nggak bisa menutup mata di situ. Tapi kan gembala kita, pendeta kita kan mengatakan itu harus diuji. Patokannya apa? Firman Tuhan. Karena dengan kita berpegangan kepada firman Tuhan, maka kehidupan kita yang ada di dua kubu ini, satu kubu media massa mainstream arus utama, satu yang media sosial, ya kita harus pandai memposisikan diri, Bung Jondro. Jadi tahun politik itu kenyataan, dan mari kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya untuk lebih arif, lebih berani, dan lebih bijaksana dan kritis menghadapi apapun yang disodorkan, ya materi-materi yang ada di media massa atau media sosial itu, ya kita harus kritis dan mengujinya. Kira-kira seperti itu intinya.